aku Sabina Rahima Soleha dengan NIM 44452400070 dari kelas 4B Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Hasanuddin Faisal. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan proses deteksi ekosistem mangrove menggunakan cerita Sentinel-2 di Pulau Sangiang dengan rentang waktu dari bulan Juli sampai bulan September tahun 2025. Jadi pertama-tama kalian ke platform Google Earth Engine dulu, terus ke kode editor. Kalian cari dulu Sentinel-2. Nah, ini Sentinel-2 kita pakai SR. Ini untuk spesifikasi dan description-nya. Terus langsung aja kita import. Nah, setelah itu kita cari dulu nih, di mana Pulau Sangiang itu. Jadi Pulau Sangiang itu ada di Indonesia, tepatnya di Banten. Nah, ketemu deh, ini adalah Pulau Sangiang. Kita kasih batas atau kasih geometri, kita mau ambil berapa nih. Terus kita masukin sintaksnya. Setelah itu kita ganti yang var geometri ini menjadi var area. Setelah itu kita run. Ini tunggu layersnya selesai. Ada awan, ini masuknya awan sih. Sorry Dori teman-teman, kita lupa ganti rentang waktunya. Jadi aku tuh pakai tahun 2025 itu tanggal bulan 7, kita mulai dari tanggal 1 terus sampai 2025 sampai bulan ke 9. Kita pakai rentang waktu 3 bulan aja. Coba kita run lagi ya. Pertama-tama tuh konfigurasi pertama ini ada masking cloud dimana dia pakai QA60, terus cloud bit mask-nya ini segini dan cirrus bit mask-nya segini. Jadi dia mengidentifikasi pixel yang tertutup awan dan cirrus, kemudian pixel tersebut dihilangkan agar tidak mengganggu. Untuk datasetnya saya pakai tahun 2025 bulan 7 sampai 2025 bulan 9. Nah, untuk layer saya ini coba kita matiin yang mangrove composite. Kelihatan perbedaannya? Di sini saya juga menggunakan composite khusus mangrove dengan kombinasi band near infrared, short wave infrared, dan red. Jadi composite ini bertujuan untuk memperjelas perbedaan antara mana sih vegetasi mangrove dan mana sih perairan dan daratan lainnya kayak rumah penduduk dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu kita perhitungan indeks vegetasi dan air. Di sini juga ada RGB-nya. Kita kan pakai band 8, band 11 sama band 4 ya. Nah, untuk indeks dan deteksi itu untuk NDVI itu 0,3 dan sampai 0,8. Jadi indeks vegetasi dan air laut itu kita pakai NDVI dan NDWI. Nah, NDVI ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kehijauan vegetasinya. Sedangkan kalau NDWI itu digunakan untuk mendeteksi keberadaan air atau kelembapan di suatu area. Nah, ini kenapa hitam-hitam? Ini adalah menggambarkan si perairannya tersebut. Gitu. Jadi warnanya berwarna hitam. Nah, setelah itu proses klasifikasi untuk mendeteksi mangrove ini. Jadi yang digunakan itu tadi NDVI-nya itu 0,3 sampai 0,8 yang menunjukkan vegetasi, serta nilai NDWI itu minus 0,2. Itu mengidentifikasi kedekatan dengan si air ini. Nah, sebenarnya kombinasi kedua parameter ini digunakan untuk mengidentifikasi area mangrove secara lebih spesifik. Next.
Next. Nah, selanjutnya adalah pengolahan data menggunakan Citra Sentinel-2 Surface Reflectance yang SR dengan rentang waktu perekaman itu dia dari bulan Juli sampai September. Nah, data ini nanti difilter berdasarkan batas wilayah penelitian atau ROI. Terus kita copy aja sintaksnya, masukkan sintaksnya. Setelah itu karena tadi kita untuk batas wilayah, untuk var-nya kita ganti jadi ROI. Nah, ini untuk rentang waktunya itu dari Juli sampai 30 September. Nah, ini tuh namanya metode unsupervised. Kita coba run ya. Wow. Nah, Citra ini melakukan proses. Nah, Citra ini untuk hasilnya. Nah, kita kan pakai bandnya itu band B2, B3, B4, B8, B11, dan B12, dimana B2 itu blue, B3 itu green, B4 red, B8 itu near, B11 dan B12 itu swear. Jadi hasil kompositnya itu selanjutnya dipoto sesuai wilayah kajian dan divisualisasikan dalam bentuk citra warna alami atau true color. Dan di layers itu nanti ada true color image. Tahap selanjutnya adalah klasifikasi citra menggunakan metode unsupervised classification dengan algoritma K-means. What is K-means? Try K-means. Ini yang cluster. Kita pakai palette red, blue, green, gray, yellow. Di Pulau Sangiang dengan skala 5. Ini WCAG-means itu berarti dipisah-pisahkan menjadi 5 kelas. 5 kelas. Ini mengambil sebanyak 5000 sampel, 5000 pixel secara acak. Klasifikasi menghasilkan 5 kelompok kelas nantinya, dibedakan berdasarkan kemiripan karakteristik secara spektral. Nah, berdasarkan hasil klasifikasi diperoleh interpretasi sebagai berikut. Nah, kelas berwarna biru ini itu adalah perairan atau air. Nah, hasil klasifikasi citra menggunakan metode unsupervised K-means itu 5 kelas menunjukkan adanya perbedaan pola tutupan lahan yang cukup jelas pada wilayah kajian. Nah, ini wilayah kajiannya kita pakai wilayah Sangiang, Pulau Sangiang. Nah, secara visual terdapat 5 kelas utama yang dibedakan berdasarkan warna, yaitu ada biru, ada kuning, di sini kuningnya agak jelek, terus hijau, merah, dan abu-abu. Hijau dan abu-abu di sini. Nah, kelas berwarna biru itu diinterpretasikan sebagai badan air ya teman-teman. Nah, area ini mendominasi bagian luar pulau dan menunjukkan reflektansi yang rendah pada seluruh spektrum. Nah, khususnya pada band inframerah atau infrared dekat near. Nah, hal ini konsisten dengan karakteristik spektral perairannya. Nah, bagaimana dengan warna kuning? Nggak kelihatan, nggak bisa di zoom kah? Nah, kalau yang warna kuning ini merupakan kelas yang paling dominan di daratan. Nah, kelas ini diinterpretasikan sebagai lahan terbuka teman-teman. Nah, seperti tanah kosong, lahan kering, atau area-area dengan vegetasi yang sangat jarang. Nah, tingginya reflektansi pada band visible dan swear mendukung interpretasi ini. Terus, warna hijau apa tuh? Jadi, warna hijau ini menunjukkan vegetasi teman-teman. Jadi, area ini tersebar di beberapa bagian tengah. Lihat. Dan menunjukkan reflektansi tinggi pada band near. Nah, yang merupakan ciri khas vegetasi sehat seperti hutan atau semak lebat. Jadi di Pulau Sangiang ini hutan dan semaknya itu lebat.
Gimana dengan warna merah? Dia di sini nih. Nah, untuk warna merah ini terlihat membentuk pola mengikuti garis pantai. Coba kita lihat dari sini. Set, wow. Ternyata betul, dia mengikuti garis pantai. Nah, kelas ini diinterpretasikan sebagai zona transisi. Zona transisi pesisir seperti area pantai, mangrove, atau batas antara darat dan laut. Nah, kemunculan kelas ini di sepanjang tepi pantai kemunculan kelas ini di sepanjang tepi pulau memperkuat indikasi sebagai area peralihan. Jadi ternyata si merah ini adalah zona transisi, teman-teman. Lalu bagaimana dengan kelas berwarna abu-abu? Nih, bisa di zoom gak ya? Nah, ini warna abu-abu kemungkinan merupakan area campuran atau bayangan yang dapat berupa kombinasi antara vegetasi jarang, terus lahan terbuka, atau pengaruh kondisi citra sebagai kelembapan dan bayangan awan. Nah, kelas ini biasanya memiliki karakteristik spektral yang tidak terlalu dominan. Nah, terus bagaimana kita tahu untuk klasifikasi mangrove? Di mana letak mangrove itu ada di zona merah. Nah, zona transisi. Nah, mangrove itu kan hidupnya dia di area zona transisi kan, bagian darat sama perbatasan antara darat dan laut. Berdasarkan hasil pengolahan Cira Sentinel-2 menggunakan metode klasifikasi unsupervised classification dengan algoritma K-means diperoleh 5 kelas tutupan lahan yang mempresentasikan perairan, lahan terbuka, vegetasi, area transisi, dan zona pesisir. Nah, distribusi spasial menunjukkan bahwa wilayah penelitian didominasi oleh lahan terbuka dengan vegetasi yang tersebar di beberapa bagian serta dikelilingi oleh perairan laut. Nah, pesisir yang teridentifikasi di sepanjang garis pantai diduga merupakan area transisi yang berpotensi mengandung ekosistem mangrove, teman-teman. Jadi di area merah-merah ini. Namun demikian, karena metode ini digunakan bersifat unsupervised, maka hasil klasifikasi masih bergantung pada kemiripan spektral dan belum sepenuhnya mempresentasikan kondisi tutupan lahan secara aktual. Nah, oleh karena itu, teman-teman, diperlukan pengolahan lanjutan seperti penambahan indeks spektral seperti NDVI dan NDWI serta penerapan metode klasifikasi terawasi seperti supervised classification. Nah, untuk meningkatkan akurasi dan kejelasan identifikasi, khususnya dalam membedakan vegetasi mangrove dan jenis tutupan lahan lainnya. Dengan demikian, hasil ini dapat menjadi dasar awal dalam analisis tutupan lahan, namun tetap memerlukan validasi lebih lanjut agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.